Halo, kenalin nama gue Indra. Selamat datang di Belajar Film Bareng edisi pertama. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai perbedaan film pendek dan film panjang. Tanpa basi-basi, yuk kita langsung ke pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu juga channel ini, namanya Belajar Film. Di sini kita tidak membahas film dari segi teknis aja, tapi kita tarik lagi membahas mengenai tips-tips dalam filmmaking, ilmu film, penceritaan, dan semua hal mengenai produksi film. Nah, di edisi pertama ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama teman gue, siapa namanya? Hai, nama gue Amru. Nah, ini namanya Amru. Amru bakal nemenin perjalanan kita ngebahas mengenai film pendek dan film panjang ini. Jadi kita langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama nih, karena mengenai film pendek dan film panjang nih, Ru. Jadi kita kayaknya perlu ngasih tahu penjelasan singkat mengenai film pendek dan film panjang. Kalau dari gue, film pendek adalah film yang berdurasi pendek. Kalau dari gue, film panjang adalah film yang berdurasi panjang. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena untuk film pendek dan film panjang memang belum ada standarisasi mengenai hal durasi. Karena kalau kalian sadar nih, apalagi mungkin Amru juga tahu nih, banyak banget di Instagram video-video movie, video-video yang 1 menit. Sinematik. Iya, sinematik lah. Itu pun mungkin bisa dikategorikan sebagai film pendek. Sebelum kita lebih dalam lagi, gue mau ngajak Amru ngobrol bentar nih. Karena ini temanya tentang perbedaan film pendek dan film panjang ya, Ru. Karena kan ada mengenai durasi juga nih. Yeah. Lu tau nggak sih di Instagram kemarin-kemarin ini lagi rame gitu, ada film yang terpanjang di dunia. Lo pasti tahu. Film apa tuh? Eksperimental Ya, film eksperimental, film asal Rusia kalau nggak salah. Bukannya Swedia ya? Swedia. Tahu nggak judulnya apa? Ini Ambience Betul. ya? Ambience. Ya, Ambience itu disutradari sama Anders Weberg atau apa gitu. Mungkin ntar gue salah, ntar gue koreksi. Jadi film itu berdurasi 720 jam. Anjir, lama banget. Sebulan. Iya. Jadi film itu 1 bulan dan selain filmnya pun trailernya itu ya berdurasi 7 jam. 7 jam? 7 jam. Trailer? Itu bisa nonton film panjang 3 kali gitu kayaknya. Ya, itu bisa 4 ya. Bisa, makanya rata-rata film panjang kan 2 jaman ya. Betul. Itu tuh makanya kenapa gue sekarang ngomongin itu karena gue baru banget gitu loh lihat lagi Instagram gitu ada film itu kayak wow, ada ya orang yang mau nonton gitu. Itu sebenarnya film tahun 2020 malah, Ru, kayak kita tonton apa abis ini ya? Iya, lumayan kalau Anda nganggur selama Covid bisa ya. Boleh, nanti kita tonton bareng. Oke, itu dia sekilas mengenai film terpanjang yang gue lihat kemarin di Instagram. Nah, mungkin hal pertama nih, Ru, perbedaannya dari durasi kan. Yang jelas tadi kita ngomongin bahwa film pendek berdurasi pendek, film panjang berdurasi panjang. Tapi sebenarnya emang menurut gua durasi itu kayaknya nggak perlu kita pikirin nggak sih? Karena kita sesuaikan aja apa yang mau kita omongin gitu. Karena kan yang tadi dibilang bahwa film pendek itu dan film panjang nggak ada standarisasinya kan. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin jadi patokan bahwa film pendek itu segimana, film panjang itu segimana ya, Ru. Bisa dilihat dari ajang festival film. Oh Ya iya. kan, kalau misalnya di ajang festival film Indonesia contohnya, ada yang namanya Festival Film Indonesia atau yang kalian tahu FFI. FFI itu kebetulan tahun ini tuh lagi buka pendaftaran ya. Dia tuh lagi buka pendaftaran dan di form registrasinya ada tulisan bahwa film pendek berdurasi di bawah 60 menit. Maksimal berarti 60 Ya, betul, menit. betul. Bisa di luar itu untuk Academy Awards Oh, iya. atau Oscar, biasanya apa Oscar, gitu. Ya, betul. orang-orang taunya Oscar. Itu kalau untuk film pendek, dia punya durasi maksimal 45 menit. Oh, lebih pendek malah dari FFI Iya, ya. lebih Oke, pendek nah. dari FFI. Nah, itu jadi kurang lebih gambaran atau patokan untuk durasi film pendek dan film panjang dari ajang festival film. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada dari segi plot. Plot itu merupakan sebuah rangkaian cerita atau adegan yang antara plot satu dan plot lainnya itu saling berkesinambungan. Jadi karena film pendek berdurasi pendek dan berdurasi lebih sedikit daripada film panjang, otomatis plot untuk film pendek pasti lebih dikit. Mungkin kalau kita ambil contoh nih, di dalam film nih ceritanya itu tentang ada anak yang ingin menjadi pemain sepak bola handal. Untuk film pendek mungkin plotnya atau konfliknya dia dia mungkin tidak bisa jadi pemain bola handal karena dia nggak ikut klub sepak bola. Itu untuk film pendek mungkin hanya itu saja. Lalu dia nggak lama sampai kepada tujuannya. Tapi kalau film panjang mungkin bisa lebih banyak gitu. Kayak pertama mungkin dia tadi nggak bisa ikut klub sepak bola, larangan dari orang tuanya, terhalang oleh biaya, atau banyak faktor lain lah untuk si karakter mencapai tujuan. Jadi Lebih kompleks lah. ya lebih kompleks. Jadi plotnya itu
disesuaikan dengan porsinya. Mungkin kalau film pendek pasti lebih dikit dibanding film panjang. Karena durasi Ya betul, karena durasi juga. Itu poin kedua. Yang ketiga dari budget. Tapi sebenarnya agak rancu sih gua di sini ngebahas budget karena kan yang kita tahu bahwa ada beberapa film pendek, nggak beberapa mungkin banyak kali ya. Film pendek yang memang budgetnya udah gila-gilaan gitu. Budgetnya gede. Iya, budgetnya bisa ya kita geleng-geleng kepala lah gitu kalau lihat. Nah, cuman emang budget juga bisa jadi salah satu faktor utama gitu. Karena kan dari secara skenario, dari scene juga kan, scene untuk film pendek atau adegan pasti lebih sedikit kan dibanding film panjang. Jadi itu juga berpengaruh ke penyewaan alat juga kan. Berpengaruh ke biaya talent, pokoknya jadwal syuting. Ya, jadwal syuting dan lain-lain lah. Film pendek pasti lebih sedikit dibanding film panjang untuk masalah budget. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada perbedaan dari segi distribusi dan eksibisi. Kebanyakan film pendek itu pasti ditayanginnya di di alternatif, bioskop alternatif, di festival-festival atau di platform-platform lah gitu. Dan jarang banget film pendek yang ada di bioskop, malah nggak ada kali ya, maksudnya film pendek yang di bioskop gitu. Itu untuk film pendek. Kalau film panjang itu biasanya kita mengetahui bahwa pemutarannya ada di bioskop konvensional, yaitu kayak misalnya ada XX1, CGV, gitu. Dan lain-lain lah ya. Distribusinya ada juga yang didistribusi sama kayak film pendek di platform streaming digital, kayak misalnya Netflix, Viu, terus ada apalagi kalau itu bioskop online. Masih banyak lah pokoknya. Tapi emang nggak tutup kemungkinan juga bahwa banyak juga film panjang yang memang jalan-jalan gitu di festival, di bioskop alternatif dan lain-lain. Cuman kan karena apalagi sekarang di era pandemi gitu kan, jadi regulasi bioskopnya rada susah karena tutup. Ya, jadi banyak orang yang beralih ke OTT kan. Jadi OTT itu over the top yang tadi Amru sebut, kayak ada Netflix, Viu, bioskop online, Disney Plus dan lain-lain. Nah, itu dia kurang lebih pembahasan mengenai apa perbedaan film pendek dan film panjang. Di akhir pembahasan ini gue bakal ngasih rekomendasi film, rekomendasi film pendek. Judulnya Crazy Face Indonesia. Ini film asal Surabaya. Ini itu garapan KRC Picture kalau nggak salah ya. Dia itu ada 2 film, Crazy Face Indonesia sama Crazy Face Indonesia 2. Jadi itu film tentang balap mobil. Wah, budgetnya gede banget tuh pasti. Iya, makanya kalau udah ngomong balap mobil dan garapannya sama orang-orang yang emang berniat gitu, ntar kalian bisa lihat sendirilah. Jadi itu ada kaitan sama yang tadi gue bilang bahwa budget itu gak nentuin gitu. Jadi kalian bisa tonton di situ. Dan ini tuh nontonnya kalian bisa di YouTube. Dan pastikan kalian nonton film itu yang legal. Jangan sampai nonton film yang bajakan, karena dengan kalian nonton film yang legal, kalian sudah ngebantu banget para pekerja film di Indonesia. Nah, itu semua perbedaan antara film pendek dan film panjang versi Belajar Film. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar bawah ya. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, tolong bantu subscribe, terus bantu share ke teman-teman kalian, bantu like juga, ya di like. Dan kalian juga boleh bantu follow Instagram Amru sama gua di bawah sini, dan channel Amru juga, nanti gua tulis di bawah juga karena channel Amru juga membahas mengenai filmmaking. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian dapat terus video-video terbaru dari Belajar Film. Dan yang terpenting, jangan lupa nonton. Bye-bye.